aku nih bukan sobat ambyar yang expert gitu. Maksud aku yakin masih banyak banget sobat ambyar yang lebih expert daripada aku, tapi belum bisa dapetin kesempatan kayak aku. Kan seberapa beruntungnya aku bisa satu panggung sama dia kan. Jadi seumur hidup aku nggak bakalan pernah lupa. Apa baca aja? Ya, oke, Ral. Apakah Kak pas mendengar kabar almarhum Kempot ini meninggal, dari mana Kak dan seperti apa? Pertama kali aku dengar kabar Pade yang meninggal itu awalnya dari mama. Aku jam 10 itu masih tidur karena aku dari malam belum tidur. Akhirnya pagi itu waktu tidur. Terus mama kayak Neng, bangun Neng gitu. Tumben, biasanya kalau aku di rumah itu mama nggak pernah bangunin aku kalau tidur pagi gitu, karena mama tahu aku kurang tidur. Akhirnya mama suaranya udah beda, matanya udah sembab, terus dia ngomong ada kabar duka gitu. Terus aku masih mikir nih apa nih masih kayak siapa pas aku tahu dia ngomong Pak Deddy Kempot meninggal. Terus aku langsung kayak diem, stuck, baru diem. Mimpi kali gue nih, kayak mimpi deh. Terus aku bangun, tapi pengen tidur lagi gitu, kayak gue kayaknya mimpi nih, gue tidur lagi deh. Gue coba tidur lagi biar bangun tuh hoax gitu. Akhirnya kata mama, udah dicek dulu aja HP gitu. Akhirnya aku diem berapa saat lah, kayak masih nggak benar. Sampai akhirnya aku cek HP dan aku lihat banyak notif, banyak mention masuk, banyak tag-tagan masuk, banyak postingan yang ngucapin turut berduka cita ya atas kepergian Pade. Akhirnya dari situ aku mulai percaya gitu, kayak beneran. Apa yang langsung terbesit di benak Cynthia saat tahu Pade ini? Shock, pertama itu shock, bener-bener shock, karena aku emang sih kita kurang keep in touch ya, karena Pade juga kan mungkin sibuk, dia lagi siapin konser amalnya dia. Yang bikin aku nggak nyangka tuh kayak tiba-tiba banget dia nggak ada kabar masuk rumah sakit, dia nggak ada kabar dia sakit lah tiba-tiba. Soalnya kan kata pihak rumah sakitnya juga datang udah nggak ada kabar sakit. Jadi shock banget sih. Terakhir ketemu kapan Kak? Kalau nggak salah terakhir ketemu itu antara di Solo sama HUT salah satu TV. Dari situ lah udah nggak. Sebenarnya banyak project yang tertunda, seharusnya nggak di situ terakhirnya, tapi karena ada COVID-19 dan ada banyak kendala, jadi ya postpone semua, dan ya terakhir ketemu kayaknya di HUT salah satu televisi gitu. Kan ini kan pas ada Cynthia pernah nari di depan, joget di depan almarhum ini, seperti apa? Kesannya seperti apa sih? Kesan aku sampai sekarang aja masih kayak, ya Allah bersyukur banget ya gue bisa satu panggung sama seorang maestro, seorang legend di Indonesia. Yang mungkin aku nih bukan sobat ambyar yang expert gitu. Maksud aku yakin masih banyak banget sobat ambyar yang lebih expert daripada aku, tapi belum bisa dapetin kesempatan kayak aku. Kan seberapa beruntungnya aku bisa satu panggung sama dia kan. Jadi seumur hidup aku nggak bakalan pernah lupa, karena dia juga orang yang menurut aku dia salah satu orang yang paling berpengaruh di karir aku ya, karir aku sekarang ini. Sosok Beliau seperti apa sih? Sosok beliau humble, satu kata buat dia, humble. Dia nggak pernah ngebeda-bedain orang, dia selalu ngeliat semua manusia sama. Itu yang aku petik. Maksudnya aku nih baru kenal sama dia, tapi dia bisa kayak orangnya tuh ngerangkul, mengayomi ya, kayak dia nggak pernah beda-bedain orang gitu, kayak sama siapapun dia bakal memperlakukan sebaik mungkin. Itu sih yang aku tahu dari Pade, dan yang nggak pernah akan bisa aku lupain itu semangatnya. Semangat seperti apa? Kita mungkin tahu Pade itu konser sana sini ya kan, di umur yang udah segitu
energiknya dia all out. Kalau dia manggung pasti all out, dia nggak mau bikin penontonnya itu kecewa. Walaupun kita tahu dia capek, tapi dia nggak mau ngeliatin. Itu semangat yang mungkin semua musisi harus metik itu gitu dari dia, harus ngutip itu dari dia. Terakhir ketemu ada maksudnya kayak kelihatan gak sih kalau Pak Denny ada Sakit atau apa? Sebenarnya kalau sakit, aku udah tahu kalau dia itu sakit asma ya. Setahu aku emang itu, karena salah satu teman aku juga ada yang IO, terus dia bilang salah satu ridersnya itu kayak harus ada obat-obat asma, makanya aku tahu dia punya asma. Dan itu aja sih paling, mungkin sisanya ya cuma capean. Ada pesan-pesan nggak sih waktu ketemu sama Pak almarhum sendiri yang disampaikan yang masih berkesan sampai saat ini? Ya mungkin kalau aku kan sama Pade tuh nggak terlalu yang kita dekat cuma di stage, di backstage gitu. Selebihnya dia tuh orang yang super duper sibuk, jadi nggak ada kesempatan yang buat ngobrol lebih jauh tuh susah sama dia. Cuma pernah dia bilang pokoknya kamu lakuin aja apa yang menurut kamu baik, kata dia gitu. Kamu berkarya terus. Intinya dia tuh mau anak muda atau seluruh orang Indonesia tuh nggak gengsi sama budayanya sendiri, nggak ninggalin budayanya sendiri. Itu sih yang aku tangkep ya. Kak Cynthia sendiri jadi menyukai lagu-lagu dari Pak Denny ini udah dari kapan, dan apa sih lagu-lagu yang menurut Kak Cynthia paling enak? Sebenarnya aku tahu Pade itu dari SD, karena om aku juga ada yang orang Jawa kan, jadi aku tahu dari situ. Cuma namanya anak SD ya sekelibetan aja dengernya, cuma suka Cicarowo lucu-lucuan, kira sampai udah lupa. Emang aku nggak terlalu ngikutin ya, karena aku juga orang Sunda Gorontalo sebenarnya. Terus lanjut aku ke SMA, aku sering nongkrong di angkringan. Di angkringan itu aku sering banget nih denger lagu-lagu Pade, walaupun aku nggak sadar kalau ini tuh lagu Pade. Jadi aku cuma denger lagu, cuma nggak tahu siapa yang nyanyi. Akhirnya dari situ aku udah mulai nih, naiklah Cendol Dawet, belum terlalu up ya. Cendol Dawet masih kayak gini nih, masih rayap lah. Kataku ini kok anak muda kok pada bisa nangis kayak gini, ini lagu apa sih? Tapi gue pernah denger di mana ya gitu. Oh angkringan, aku bilang. Akhirnya sampai situ aku pelajarin lah liriknya. Oh ini artinya wah relate banget, lu bocah galau emang pas banget lu dengerin lagu Pade. Dari situ mulai aku suka gara-gara Cendol Dawet juga hype-nya. Jadi pernah aku di satu lokasi syuting, itu aku racunin Cendol Dawet semua. Itu belum hype, itu aku yang ada yang latah kan di lokasi syuting itu. Jadi kalau ngomong cendol mereka jawab dawet gitu. Itu belum hype banget. Jadi ya mulai dari situ sih aku benar-benar gue kayaknya sobat ambiar nih, gue bakalan nangis kalau nonton dia nih. Terus kan itu kan Kak Cynthia juga all out banget nih pas kolaborasi sama Satu panggungnya kemarin. itu emang apa namanya, sebenarnya Kak Cynthia seperti itu apa ini memanfaatkan kesempatan juga Kak? Mungkin yang bilang memanfaatkan kesempatan, tapi sumpah ya aku nggak ada kepikiran sama sekali gitu, karena mungkin orang taunya mungkin secara luas orang taunya Cynthia Mariska sama Pak Denny di Kempot pertama. Tapi sebenarnya aku udah viral karena jogetan aku sebelum sama Pade sebenarnya. Cuma mungkin orang-orang nggak ngeh, mungkin cuma ya anak-anak muda aja lah, anak-anak muda senoparti sebagainya. Karena dari situ, nah aku emang demen joget gitu. Aku emang suka joget, jadi kalau ada musik, kalau yang kenal sama aku dari SD, SMP ya keluarga aku aja udah nggak heran. Aku viral pun mereka udah yang kayak emang anaknya kayak gitu. Jadi nggak ada, kalau dibilang aku manfaatin keadaan enggak lah, sama sekali gak ada kepikiran kayak gitu. Aku bahkan video itu nembus berapa juta viewers aja aku nggak ngeh, bener-bener nggak ngeh. Karena yang sempet aku kira viral bukan yang di lagu itu, tiba-tiba naiknya gitu kayak wah gokil, ini gue cuma joget nih, gue harus siap juga nih, gue ada hujatan-hujatan nih, segala macam gitu. Komenan dari Pade pas ngeliat jogetan Kak Cynthia seperti apa nih, kan all out banget. Waktu pertama kali ketemu pasti ngomen tuh. Pertama kali dilihat, kamu emang gak malu joget kayak gitu? Enggak Pade, yang penting kan daripada patah hati mending dijogetin kan. Aku ngomong gitu, terus kata dia iya nggak apa-apa, tapi asik loh jogetan kamu, kata dia. Itu doang sih.
Ini Kak Sinta juga pakai baju Oh ya, iya. Ini baju Godfather of Broken Heart. juga pada. Ini apa namanya? Tribute. Benar-benar udah ini ya Kak. Tribute. Salah satu apresiasinya Iya. mungkin. Menurut aku karena Pade itu salah satu orang yang paling berpengaruh ya. Pade itu salah satu orang yang paling berpengaruh dalam karir aku. Makanya sampai ini nih udah bisa stabil. Tadi pagi tuh udah, makanya banyak orang yang mau wawancara ya, teman-teman pers mau wawancara, aku masih aduh tahan dulu deh Kang, aku ngomong ke manajer aku. Karena belum siap, karena dari tadi siang pun aku kalau ngomong tuh nangis. Ini udah mulai, udah. Kalau sedih-sedih terus kasihan Pade. Berarti sekarang udah Kak Sinta sendiri udah merelakan ya Kak, kayak Ya kalau merelakan sih harus, tapi masih apa ya? Masih nggak percaya aja sih. kalau sampai apa mendengar lagu itu ada pengen nangis gitu nggak sih? Iya. Apalagi stasiun balapan yang dada sayang, kayak aduh, bener-bener dia lagi hype-hype-nya, dia lagi sukses. Mungkin Allah pengen yang terbaik buat dia kali, mungkin Allah pengen dia istirahat, mungkin Allah yang pengen dia yang terbaik. Kalau lagu Pade sendiri yang bisa dibilang yang dirimu sukai, paling dirimu sukai. Paling aku suka sebenarnya Cidro, cuma menurut aku yang paling berkesan ya Pamer Bojo, walaupun aku nggak ngerasain gitu ya Pamer Bojo. Paling mungkin ketika ya Pamer Bojo, karena aku maksudnya mungkin masih muda ya, jadi mantan aku juga gak ada yang belum ada yang nikah gitu, jadi yang mungkin relate Cidro. Tapi yang stasiun balapan itu emang apa namanya, liriknya kah atau seperti apa Kak dari Kakak sendiri? Kalau stasiun balapan intinya kan dia mungkin siapa sih orang yang nggak tahu neng stasiun walaupun cuma bait itunya aja. Jadi menurut aku itu yang, tapi yang part yang paling ngena ya itu, apalagi di kondisi kayak gini ya, dadah sayang, udah selamat jalan, terus kayak anjir, udah nggak bisa lagi ketemu, udah nggak bisa lagi manggung. Dan aku yang bikin sedihnya ketika banyak komentar yang aduh Kak, aku nggak bisa ngambil, kita nggak bisa ngambil bareng lagi gitu, kayak padahal masih banyak planning jauh di depan sana yang harusnya kita bisa senang-senang bareng. Ada rencana duet gitu nggak sih Kak ya? Kalau duet aku sendiri kan aku nggak mau nyanyi ya sebenarnya. Kalau duet ya paling sekedar di panggung aja joget, tapi ada beberapa project kayak iklan itu ada. Oh jadi ada project yang kedua yang sama? Ya tapi tertunda, nggak tahu deh kalau kondisinya sekarang kayak gini. Saya sangat menyayangkan ya. Ya. Kak, apakah dirimu nanti akan menyemparkan untuk datang ke makam almarhum atau seperti apa? Sebenarnya aku juga sedih sih, ada misalnya ada yang komen harusnya tuh lu datang ke makam Pade, dia tuh orang yang berjasa buat lu. Dalam hati aku, tanpa kamu ingetin pun aku udah minta manajer aku. Jadi pertama itu aku udah kalut kan di otak, terus aku ngomong, Kang coba cari tiket ke Solo. Terus kata manajer aku nggak bisa sih, waktunya nggak bakal cukup dan larangan PSBB, kita nggak bisa dapet tiket juga ke sana kan. Mungkin kalau bisa teman-teman pers juga udah pada kesana gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, mau dipaksain pun nggak bakal bisa. Jadi udah ada rencana ke sana ya? Udah pengen banget, makanya ya paling aku cuma kirim karangan bunga aja. Keluarga gimana Kak? Keluarga nangis. Nangis juga Kak? Iya nangis. Ya mungkin ada kakak aku sih nge-cheer apa aku ya, kayak udah di. Cuma kalau mama suka ke bawah nangis juga. Jadi kalau aku kan sebenarnya melankolis. Jadi kalau ngeliat mama nangis, aduh, aku udah coba tahan biar udah ikhlas lah, harus ikhlasin. Udah seperti keluarga juga ya Kak? Ya kalau di Bangun sih emang udah kayak keluarga banget, dia ngerangkul banget lah, ngerangkul. Oke. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,